Jadi bener-bener bukan hanya nol tapi minus. Minus dari sekitaran ya duit yang tabung pelan-pelan dari trading hampir menuju 10. Kenapa sekarang lebih milih di saham, bahkan narik semua asetnya di kripto jadi ke saham? Momentum. Karena saya juga Mas itu sudah mempunyai 1 triliun. Itu bener nggak tuh Mas? comfortable. Tunjukin boleh nih Mas? Boleh. Ya. Total equity 68 miliar. Iya, guys. ini kan yang kita emang open sengaja untuk saya buka gitu. Oh, Saya ini- taruh 5 miliar. Ini dari 5 miliar jadi 68 miliar. Iya. Daging talks to learn. Di depan saya sudah ada Mas Hengki. Beliau ini pernah all in ke saham, jual aset, dia all in ke saham dan hasilnya adalah minus, Rungkat. rungkat. Ini beneran Mas? Beneran. Itu sekitaran Juli 2023, 2 tahun lalu. Wow. Iya. Jadi bener-bener bukan hanya nol tapi minus. Minus dari sekitaran ya duit yang tabung pelan-pelan dari trading hampir menuju 10. Dari sana habis kena bad debt gitu. Kena bad. Dari 10 M Nggak nyampe lah 9, gede. 9, gede, akhirnya jadi nol. 0 minus. Jadi Minus. kalau ketemu orang-orang biasa dia lebih kaya daripada saya 1,7 M karena dia nggak ada utang, saya ada utang kayak gitu. Oh, sampai ngutang gitu ya. Betul. Itu mentalnya pada saat itu gimana tuh Mas? Ya ada momen trading sambil nangis lah kayak gitu. Karena kan dari orang yang nggak ada tiba-tiba trading pelan-pelan udah lumayan nyaman lah. Bagi saya sih waktu itu 9 M-an gede itu udah nyaman banget. Tapi harus mulai dari nol lagi. Jadi itu cukup nyesek dari hidup nyaman tapi tetap take the risk. Akhirnya ya harus nelan pil pahitnya. Gitu ya, nangis-nangis dikit lah. Jadi mungkin Mas bisa kasih saran nggak sih ke orang-orang di luar sana yang pengen kaya cepet atau kaya instan dari saham, dari kripto. Ini kan Mas sudah punya pengalaman segitu kelamnya. Gimana itu Mas? Sarannya? Kalau sarannya ya itu cuman hanya halusinasi sih kayak gitu. Sangat sulit terjadi untuk mau kaya instan, kaya cepat gitu. Karena ya semua butuh proses. Dan proses itu pasti pahit. Dan kita mau nggak mau ya harus suka sama pahitnya itu. Tapi katanya pernah juga Mas ini setelah rugi gila-gilaan, Ya, untung gila-gilaan. betul. Dari rugi itu sebenarnya bukan ada pelajaran penting lah yang kupelajarin dari kerugian itu, yaitu adalah percaya orang. Dengan percaya, udah tok percaya doang. Tanpa ada accountabilitas, nggak ada kita ngecek dan segala macam. Nah dari sana ya saya belajar sesuatu. Belajar sesuatu adalah di capital market atau dimanapun itu, prinsipnya adalah semua orang cari duit. Dan duit itu hitungannya adalah hal yang cukup jahat lah. Jadi di mana duit berkumpul, ya banyak orang jahat. Jadi kita harus hati-hati, nggak bisa percaya secara gampang ke orang. Nah dari saya percaya orang, rugi gede, dari sana ya saya kembali lagi ya back to setup. Apa yang saya lihat, apa yang saya analisa, ya udah itu aja. Mau orang ngomong apa, ya saya nggak mau dengerin lagi, kayak gitu. Jadi ada, bisa dibilang kuncinya jangan gampang percaya sama orang. Kadang-kadang kita ngepost kita bahagia, kadang-kadang kita post kita lagi seneng. Belum tentu orang-orang yang kamu lihat di depan kamu dia nepuk tangan buat kamu itu suka sama kamu gitu. Betul. Belum tentu orang yang kamu lihat mereka kayak support kamu, di belakangnya mereka benar-benar support kamu. Betul. Karena sekarang itu bisa dibilang dari 100 orang yang kamu ketemu, mungkin hanya 1 orang yang benar-benar support kamu. Kalau nggak tahu Mas Atta kan lebih terkenal ya. Maksudnya semua orang tahu Mas Atta lah gitu. Kayak kalau aku perhatikan orang-orang yang kita dekat segala macam, kalau kita post sesuatu yang kita bahagia kita achieve, kebanyakan mereka nggak nge-like atau mereka nggak komen atau mereka nggak ngucapin apa-apa gitu. Jadi itu adalah ya anomalinya di kita. Nggak tahu Mas Atta gimana. Kalau saya personally kayak gitu. Tapi kalau ada yang ucapin benar-benar ucapin ya saya tahu wah ini orang genuinely senang terhadap kita. Ada juga yang langsung call, wah selamat ya lu segala macam. Tapi most of people yang kita kenal yang kita dekat
ternyata enggak kayak gitu. Iya. Pahitnya sih begitu kalau saya ngomong. Gampang memang sebenarnya kita ngelihat kalau kita posting suatu achievement, kita lihat siapa yang senang sama achievement kita. Betul. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang ada emang dia komen, tapi di belakang dia ngomongin kita. Ada juga Mas. Iya. Jadi nggak semua yang di depan itu Betul, suka gitu. betul, Jadi memang betul. kadang-kadang aku cukup salut sih sama orang yang bisa apapun itu bisa keep it private gitu ya. Iya. Cuman karena aku orangnya di sosial media, Keperluan. nyari rezekinya di sini. Misalnya, oke, kebahagiaan sama keluarga nggak boleh dipost. Oke, jadi ngepostnya apa nih? Kebahagiaan diri sendiri. Kebahagiaan diri sendiri apa? Pencapaian. Misalnya pencapaian mobil. Wah, nanti ada juga yang nggak suka. Betul. Kalau pencapaian rumah, ada juga nggak suka. Oke, nggak boleh posting mobil sama rumah. Usaha apa dong? Postingnya usaha. Heeh. Usaha pun ada juga yang nggak suka. Oh, dia Betul. bisa sukses. Oke, usaha nggak suka, ini suka. Oke, postingnya kamu lagi jalan-jalan aja. Ada juga yang nggak suka. Kok aku nggak bisa jalan-jalan dong? Iya. Oh ya udah, jalan-jalan juga nggak boleh. Makan yang kamu suka. Iya. Tetap aja. Oh, kan banyak ini Orang nggak bisa aku makan. nggak bisa makan. Oh ya udah, kita postingnya makan yang nggak usah yang mahal, yang murah. Tetap aja, walaupun kamu makan yang segini, tetap dihina. Oh, kamu udah susah ya, bangkrut ya karena makannya kayak gini. Ada aja sih Mas. Iya, tapi kita peduli sama orang yang peduli sama kita aja sih. Itu yang penting. Iya, nggak sih? benar-benar. Jadi prinsipnya, jadi aku tadi belajar hal baru. Memang susah kita ketemu orang yang bisa kita percaya, tapi at least kita harus percaya sama diri kita Betul. sendiri. Wah, itu yang mahal ya. Iya, Itu yang mahal. Heeh. Kalau kita udah kehilangan kepercayaan sama diri kita sendiri, ya udah. Siapa lagi yang mau percaya sama kita? Betul. Itu prinsip yang aku belajari dari yang kebangkrutan itu, kayak gitu. Oke. Kalau ya saya aja nggak pede sama diri sendiri, siapa yang pede sama kita, kayak gitu kan? Betul. We can lose money, but we cannot lose ourselves kan, kayak gitu. Wah. Jadi sambil nenangin diri, walaupun ngomong gitu ya, tapi sambil nangis. Aduh, I'm losing myself kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat sekarang ini kan ya, banyak orang nggak percaya diri sama dirinya, bukan hanya di saham doang ya, Mas. Di konten kreator. Mm-mm. Ada orang ganteng, punya bakat, tapi dia nggak percaya diri. Mm-mm. Ada orang mukanya nggak ganteng-ganteng amat, Terlalu percaya diri tapi. tapi percaya diri, Mas. Jadi banyak yang nggak punya bakat juga, tapi dia lebih sukses karena dia percaya diri. Dan dia orang yang percaya diri itu kan awal untuk dia punya niat yang baik, kerja keras dan lain-lain. Percaya diri ini penting. Menurut Mas, gimana kita melahirkan ataupun membuat percaya diri kita ini bisa bangkit lagi setelah kita terpuruk sedalam-dalamnya? Mungkin knowing your edge ya. Jadi keunggulan kita itu apa gitu. Mungkin ada yang ganteng, ada yang pinter, ada yang keluarganya privilege dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, kita adanya apa? Pasti adanya waktu dong. Oke. Nah, kita strive-nya dari sana kayak gitu. Mungkin kalau saya senangnya bilang kita boleh kalah ganteng, kalah keren, kalah keluarga yang kaya, tapi nggak boleh, bahasanya sih kalah biji ya gitu ya. Woi. Bijinya nggak boleh kalah, mentalnya harus maju dulu kayak gitu. Jadi take the risk but calculated risk kayak gitu. Take Jadi- the risk but calculate the risk. Iya. Itu bagus loh guys. Heeh. Orang bilang take the risk, Iya. dia all in habis itu bangkrut ya Mas. Iya, itu kan artinya nggak tanggung jawab sama hidupnya dong. Oke. Tapi kan kita harus menghitung, oh kenapa alasannya all in, age-nya apa, probabilitasnya berapa gitu kan, semua harus dihitung. Baru tembak semua all in gitu. Itu yang saya pelajarin. Saya hilangkan semua probabilitas, hitung barang, semuanya saya lupakan. Percaya satu, plug katanya kayak gitu. Katanya. Nah, hajar habis deh kayak gitu. Nah, itu pelajaran yang sangat-sangat mahal. Jadi semoga teman-teman nggak ngalamin kayak gitu. Iya, apalagi sekarang kan lagi rame saham, lagi rame kripto kayak gitu. Terus kan kelihatannya orang yang main saham sama kripto nih kayaknya kenceng nih. Iya, lagi momennya bagus kayak gitu. Tapi apakah selalu kayak gini? Jawabannya enggak. Oke. Dulu mungkin sekarang 2026 ya. 2023, 2024 itu cenderung lebih suram kayak gitu. 2024. Iya, Malah- 2024 ada lah beberapa, tapi ya 2023, 2022 itu suramnya luar biasa. Oke. Nah, dari sana banyak yang bangkrut, banyak yang trauma. Apakah tahun depan ada atau bahkan tahun ini? Mungkin ada lagi, tapi itu siklus yang selalu bolak-balik aja. Jadi make sure kita tetap ya objektif. Jangan greedy mau cepat kaya, biasanya habis kayak gitu. Oke, greedy itu paling bahaya ya. Tapi saya dengar ada cerita juga nih Mas. Katanya Mas ini pernah untung 1000% dari kripto. Itu benar tuh Mas? Benar, itu. Dulu kerjain project ya, bukan kerjain project lah, maksudnya dia mau ada listing koin.
Ketika dia mau listing koin, saya pakai produknya. Oke. Saya pakai produknya, saya nyaman. Ketika orang-orang nggak percaya sama produknya dan nggak banyak yang ngomongin. Jadi ketika saya pakai, tiba-tiba dia mau launching sesuatu produk, yaitu produk koinnya dia namanya Hyperliquid. Ketika dia launching, ya saya nyaman karena saya pakai awal, dia kasih reward, dikasih koin dalam jumlah yang banyak. Itu kasih gratis. Oh, kasih gratis. Iya, karena ya reward lah gitu ya kan. Wah, terima kasih atas kesetiaannya gitu, loyalty. Jadi dikasih. Ketika dikasih listing, nah saya nggak jual, malahan saya beli lebih banyak lagi. Jadi duitnya dari sana. Karena dia ada hal yang aneh, yang menjanggal menurut saya, dan ini opportunity. Yaitu dia menggunakan duit yang dia dapat itu bukan masuk kantongnya pribadi. Jadi kayak misalnya orang dapat bikin sesuatu, dapat duitnya ngapain? Masuk kantong dong. Dia enggak, duitnya yang saya dapat, dia beli balik tokennya itu. Jadi malah menjanggal, dia kasih saya gratis, mau jual aja deh, saya beli balik gitu. Dan itu kita sebutnya on chain. On chain artinya terbuka secara live, jadi kita bisa nge-track terus-terusan. Nah dari sana saya nganggap itu opportunity yang nggak pernah ada di dunia ya waktu itu kripto. Jadi dari sana ya saya tembak semua aset saya ke sana. Semua all in. All in kayak gitu. Waktu itu ya saya anggap kesempatan all Tapi in. ini nggak boleh ditiru ya guys ya. Do your own research. Iya. Dan ini bukan financial advice. Betul. Dan aku udah jual juga semuanya kayak gitu. Oh sekarang udah nggak punya juga Udah Bitcoin jual itu? semua kayak gitu. Karena udah turun lagi. Turun banget sih enggak lah ya. Saya kira-kira masuknya di 4, 5, 6, 7 harganya. Dia naik ke 50 something. Hampir 60. Saya jualnya di 50 kecil. Sekarang sih harganya stabil di 20. Tapi ya nggak turun-turun banget lah. Maksudnya kan masih orang untung semua juga rata-rata. Kecuali ya FOMO beli di 50 itu beda cerita. Oke. Iya. Tapi kan bisa dibilang katanya kan kripto ini kalau ada yang untung pasti ada yang rugi. Berarti kalau Mas udah take profit pasti akan ada yang udah rugi kan di situ. Cukup setuju sih kayak gitu. Tapi ya tergantung produknya. Tapi kalau di konteks ini kan mereka melakukan buyback. Jadi saya punya barang, saya beli barang, saya jual balik kepada pemiliknya yang mau beli barangnya lagi kayak gitu. Karena pemiliknya itu dapat dapat fee transaksi itu kurang lebih ya 2 juta sampai 3 juta dolar per hari. Nah, jadi dia 2 sampai 3 juta dolar per hari dia beli balik terus koin-koinnya. Kayak gitu. Oke. Sejualnya ke dia kayak gitu. Nah, saya juga dengar ada cerita katanya Mas ini pernah all in sampai jual rumah lagi setelah udah rugi nih. Jual rumah lagi. Ya itu di Hyperliquid. Oh, di Hyperliquid itu. Iya, di Jadi Hyperliquid. untungnya di situ. Nah, kalau yang dulu kena yang di saham itu emang nggak ada aset. Jadi emang duit 9M, 10M Iya. pakai main semua. Main-main semua. Belum Karena punya rumah. belum punya rumah, belum punya mobil, semua belum punya lah kayak gitu. Jadi emang ya gulung terus untuk bisnis. Hitungannya untuk bisnis lah kan, untuk trading. Nah, kena itu habis semua. Habis semua, udah mulai bangkit lagi, ada duit pelan-pelan, baru diversifikasi lah, beli aset ini, beli rumah ini. Nah, tapi lihat Hyperliquid, gue jual lagi semua, gue hajar lagi kayak gitu masuk. Kayak gitu. Tapi alasannya kenapa Mas? Kan udah pernah untung gede di kripto. Kenapa sekarang lebih milih di saham? Bahkan narik semua asetnya di kripto jadi ke saham gitu. Momentum ya gitu. Karena saya juga jadi hitungannya saya udah pensiun ketika dapat di jackpot di Hyperliquid. Saya sudah nggak trading, nggak sama sekali lagi, udah nggak muncul lagi lah. Jadi udah hilang dari permukaan. Sampai sekitaran bulan 6 tahun ini, bulan 6 bulan 7 tahun ini, tapi basicnya saya di saham. Jadi duitnya gulung, ada modal di saham, saham baru tembak ke yang project tadi kayak gitu. Terus bulan 6 bulan 7 dihubungin lah sama salah satu orang gitu ya kan, dia bilang kamu kalau nggak muncul lagi apa yang kamu tahu itu sayang loh, hilang semua kayak gitu. Nah coba deh muncul, terus coba saya muncul di Agustus dengan pertimbangan ya kalau nggak jadi apa-apa ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya jadi kan artinya ya bisa berdampak lah kalau positif dalam hal ini. Ya kebetulan dinyambutnya positif baru masuk lagi ke saham, dan momentum saham lagi naik kencang-kencangnya kayak gitu. Lagi growing-growingnya Lagi sekarang growing-nya. Jadi ya saya sebutnya ya saya momentum lah. Jadi kalau ditanya anak saham ya oke, dibilang anak kripto ya terserah deh. Yang penting di mana ada ladangnya, lagi panen, lagi hijau ya saya berusaha jump in ke sana. Kayak gitu. Kalau ditanya portofolio sekarang Mas kayak gimana nih portofolionya? Portofolionya rata-rata di saham kayak gitu. 70%. Jadi kan dulu saham
Saham semua bangkrut, saham lagi sampai naik kencang all in di kripto. Ketika all in di kripto, baru sekarang muncul di saham lagi. Di kripto porsinya masih ada, cuman dari saham ini ngejar secara persentasenya kayak gitu. Jadi Running kencang, lah ya. iya runningnya kencang gitu. Karena saya mainnya itu rata-rata saham konglomerasi. Nah, saham konglomerasi sekali naik kencang banget. Contohnya saham-saham apa itu? Ya, kalau saham-saham konglomerasi yang rata-rata saham-sahamnya Pak Bakri, saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro. Kalau tahun-tahun sebelumnya saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Dan mereka kan mengerti capital market, gimana cara capital market running. Dan mereka naiknya itu eksponensial. Nah, saya memanfaatkan itu. Dan paling enak itu all you can eat saya sebutnya. All you can eat artinya beli gede sangat bisa kayak gitu. Oke, jadi nggak dibatas-batasi Nggak berapa dibatasi. lot-lotnya ya. Iya, kalau di Indo kan banyak saham yang naik kenceng tapi nggak bisa beli banyak. Iya benar-benar. Kayak kemarin tuh aku beli saham, dibatasin segini, nggak bisa segini. Sama apa tuh? Kemarin tuh aku dikasih saran, bukan dikasih saran sih. Beberapa saham sama Mas Andri Hakim, terus sama teman ada Mas Kevin, ada temennya Mas Nanang gitu-gitu. Wah, hebat dong. Jadi aku belajar lah sama yang hebat-hebat. Nanti belajar juga lah sama Mas. Saya belajar aja sebanyak-banyaknya lah sama orang. Iya, Seneng banget saya belajar. Udah orang-orang hebat lah tadi itu semua. Saya ada lihat satu postingan Mas. Katanya Mas itu sudah mempunyai 1 triliun. Itu benar nggak tuh Mas? Comfortable lah. Comfortable. Comfortable. Artinya apa itu? Not saying yes, not saying no, tapi comfortable lah dengan duit yang udah ada. Karena Asik. 1 triliun atau enggak 1 triliun bukan hal yang penting menurut aku. Tapi kan postingan itu pasti ada source-nya kan. Saya nggak tahu dari mana orang source-nya. Kalau Tapi Mas pernah lihat dong postingan itu? beberapa kali ada. Tapi Iya kan? saya nggak pernah ada. Kan sekarang terkenalnya buzzer sama Oke. clipper. Saya nggak ada tim clipper, nggak ada tim buzzer. Oke. Jadi nggak tahu siapa yang ngeklip, kenapa mereka ngeklip, saya juga nggak tahu. Oke. Jadi pure dari sana kayak gitu. Cuman saya ada lihat, Oh udah lihat. kayak gitu. Mas ada open-openan Porto gitu nggak pas lagi presentasi atau apa juga orang bisa dapat? Kalau open all sih enggak. Cuman saya cukup nyaman. Misal waktu itu open untuk saya taruh 5 bio lah kayak gitu. Oke. 5 miliar saya taruh. Jadi benar-benar saya tradingnya saya buka semuanya. Beli apa, jual apa. Jadi pure trader itu gimana? Oke, Nah, jadi itu Mas, yang saya Mas nyaman. liatin dari masukin 5M pertama gitu. Itu nggak ada sensornya sama sekali. Beli lot apa, jualnya berapa, rugi berapa, semua saya buka semua kayak gitu. Nah itu yang saya nyaman. Itu saya buka sekitar mungkin bulan Agustus saya pertama kali buat. Berarti itu pas saat Mas lagi ngajarin murid-muridnya Mas. Betul, gitu. betul. Oke. Nah, Sekarang muridnya ada berapa nih Mas? ya cukup lah. Cukup banyak ada, lah. nyaman juga kayak gitu. Heeh. Berarti Mas ini ada kelas juga, open kelas juga. Ada. Gimana respon Mas lihat kelas itu kadang-kadang dianggap wah buka kelas nih, open Porto buat buka kelas atau beli sesuatu supaya orang masuk ke kelasnya atau gimana gitu. Itu gimana ya mau ngomongnya? Kalau bagi saya sih, saya biasa naik balik kayak gitu. Apa salahnya? Kayak gitu. Oke. What's wrong with that gitu? Mungkin dari Mas Atta gitu. What's wrong with that kayak gitu? Apa salahnya kayak gitu? Iya. Karena I don't see, ya kita kan semua, saya sebutnya mungkin agak kasar nih ya. Kita tuh semua lonte kayak gitu. Bahasanya kasar. Tapi kita hanya menjual bagian yang berbeda. Ada yang jual waktunya, ada yang jual powernya dia, ada yang jual pikirannya dia, ada yang jual berbeda-beda macam jualannya. Termasuk jualan bagian tubuhnya itu kan juga bagian dari jualan juga. And what is wrong with that? Kalau kamu mau beli, beli. Kalau nggak mau beli, ya nggak usah beli kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab sih. Kayak gitu. Oke. Nah, di kelas Mas sendiri berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal gitu? Kalau secara hitungan saya biasa buka saya beli apa gitu. Jadi kalau mereka rugi ya kita rugi bareng. Dan kan saya taruh 5M itu portonya. Saya buka, orang bisa lihat semua. Itu sampai sekarang bulan Agustus ya, udah 6 bulan kurang lebih. Udah kurang 6 bulan, itu realize-nya kurang lebih 30-an. 30%? 30-an miliar kayak gitu. 30-an miliar. 30 miliar. Sedangkan lagi floating profit ya sekitaran 11-an kayak gitu. I'm okay to open nanti ku share aja screen-nya segala macam.
Oh ada. Ada. Bisa dilihatin nggak di sini? Oh bisa. Sure. Oke, kita lihat ini Jadi guys. dari sananya kalau orang ngikutin guide-nya sih seharusnya should be okay. Jadi Cocok jadi guru nih. jadi kan emang tujuannya kita open kayak gitu loh. Jadi bisa lihat nggak ada deal-dealan, main di market, menang ya menang, rugi ya rugi kayak gini. Bisa. Ini boleh aku pegang, Mas? Oh boleh. Wih. Gitu. Di back, di otak-atik juga ya dipersilakan kayak gitu. Boleh nih di otak-atik. Boleh. No worries kayak gitu. Dua. Jadi ya kalau harusnya ikutin Tapi nggak guide. boleh disebutkan berapanya angkanya, Mas? Oh nggak apa-apa kayak Oh, gitu. nggak apa-apa? Nggak apa-apa kayak gitu. Ditunjukin boleh nih, Mas? Boleh. Ya. Total equity 68 miliar, Iya, guys. ini kan yang kita emang open sengaja untuk saya buka gitu. Oh, Saya ini- taruh 5 miliar. Ini dari 5 miliar jadi 68 miliar. Iya. Kurang lebih gitu. Ini trading dalam waktu Bulan Agustus tahun lalu 2025. Jadi sekitaran 6 bulanan. Ya momentumnya lagi bagus. Kalau ditanya apakah 6 bulan lagi bisa nggak? Iya. berarti kalau 6 miliar Jadi 5 miliar jadi 68 miliar. Buset. Berarti Iya. dong kalau main 5 juta jadi 68 juta ya dalam Iya. waktu 6 bulan. Tapi ya karena momentumnya bagus. Tujuannya untuk buka kayak gitu adalah kasih tahu sih. Kayak trading itu sulit. Emang jarang orang main. Win rate 75%. Iya, tapi ya possible lah. Ini bisa salah satu jadi jalan, tapi tidak gampang yang saya lewatin. Itu poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Ada saham yang saya pegang nih. Berarti bener bakal naik. RLCO. ERCO keuntungan 12 miliar, guys. Iya. Keuntungan 12 miliar masukinnya berapa nih, Mas? 20 gitu berarti. Waktu itu saya tradingin, jadi keluar masuk kayak gitu. Oh, jadi jual beli all in, beli lagi all in gitu. Jual all in. Ya waktu itu size-nya nggak bisa all in lah, tapi ya oke lah masuknya kayak gitu. Kalau Mas tipikal yang kalau lagi misalnya profitnya contoh udah profit misalnya 50 juta, Mas take profit ataupun take profitnya doang atau jual semuanya? Kalau saya sih prefer kalau udah waktunya jual, saya jual semua. Gitu. Jual semua. Iya. Karena udah lihat untung jual semua. Bukan udah untung sih, menurutku nggak kuat ya jual semua. Kalau bagus saya beli balik lagi, biasanya kayak gitu. Bagus tuh kalau udah hijau. Masih kuat lah gitu. Jadi marketnya masih mau naik kayak gitu. Ya banyak hal yang indikator yang bisa kita kasih lihat. Maksudnya menunjukkan hal-hal seperti gitu. Tapi ya saya kan trading gitu. Jadi nggak ada informasi, nggak ada privilege, ya benar-benar fight di market kayak gitu. Gokil ya. Maksimal loss-nya aja 368 juta last 1 year. Maksimal profit 1 M. Ya kayak gitulah. Average loss, average profit. Gokil ya, Mas ya. Ya kebetulan lagi bagus marketnya. Jadi dapat kesempatan untuk ngikutin partinya aja. Pakai aplikasinya sama lagi sama saya. Ayo aplikasi-aplikasi endorse Taruh sini ya gitu. taruh sini ya. Waduh, asik ya. Lihat portonya kalau udah sukses gitu enak. Enggak lah. Sukses sih enggak gitu. Mau lihat nggak kamu ngerasain nih scroll. Untung 68 M. Iya. Ini asli ya guys. Aku nggak ada nemu fake-nya nih. Semuanya asli. Ini beneran duit yang ditradingin. Berarti kalau aku misalnya belajar saham, misalnya ya aku belajar saham nih sama Mas, pakai formulanya Mas. Asik. Misalnya aku taruh 100 juta bakal jadi berapa, Mas? Misalnya 3 bulan aku ngikutin nih apa aja yang Mas beli. Kalau perlu di note, kalau misalnya punyaku itu biasanya full time trader. Jadi butuh, saya kan depan monitor terus-terusan kayak gitu. Kalau nggak full time ya loss duitnya ya. Full time mungkin nggak bisa seagresif saya lah gitu. Mungkin menurut saya sih rata-rata profit. Dan itu kan juga semua nggak ada yang saya beli simpan kayak gitu. Berarti itu semua murid Mas ikut itu di situ. Iya, rata-rata yang saya bilang itu mereka masuk. Cuman ya sekali lagi Indonesia kan likuiditasnya ya agak berat gitu ya kan. Tapi sahamnya rata-rata liquid. Yaitu kita masuk saham konglomerasi, saham yang baru listing, yang lagi happening lah, kurang lebih kayak gitu. Ada yang salah kita langsung buang kayak gitu, langsung kayak tadi kan loss kan. Wah, cut loss gitu kan. Harus berani ya, cut harus loss berani. Nah, masalahnya tuh orang nggak berani. Aduh, sayang ya gua rugi segini. Takutnya kan
apa kita hold dulu ya nanti Iya, bakal naik. nah itu mental yang kalau di trading agak sulit gitu. Kalau waktunya loss ya udah harus buang, nanti muter lagi yang lain. Jadi kayak berdagang, masa sekarang udah zaman mobil robot yang pakai remote control, kita masih jual mobil yang pakai tangan gitu ya kan. Orang udah ganti zaman, stok kamu ada. Kamu masa simpan terus? Ya udah jual aja dulu semua, stoknya habis, baru kita muter lagi duitnya. Nah, kalau prinsip saya sih seperti gitu. Sayangnya orang nggak mau jual. Nggak apa-apa lah, nanti mana tahu mobil dorong pakai tangan, hype lagi kayak gitu. Akhirnya duitnya makin drop. Makin drop. Dan, Itu guys. Ya, bener. Soalnya semua tim saya sekarang udah main saham. aduh. Semoga menang ya gitu. Makanya kalau saya dapat bocoran mereka juga dapat. Wah, win-win lah, everyone wins gitu. Iya, biar mereka senang juga. Iya. Bahkan ada tim yang udah main lebih duluan, tapi sampai sekarang belum kaya-kaya katanya. Aduh, iya. Gimana sarannya tuh Mas? Dia kan udah nyisihin tiap bulan duitnya buat main saham gitu, buat nabung. Kalau masih merah terus yang salah tuh apa Mas? Mungkin mengenali diri sendiri kali. Oh, mengenali diri sendiri. Iya, kalau misalnya emang tujuannya invest, carilah yang bagus diinvest terus kayak gitu. Jangan kayak misalnya kan, wah kalau kita buka kayak tadi dilihatin, kan mereka ngerasa, wah trading enak banget, ngapain gue kerja, orang taruh 5M bisa jadi 60-an kayak gitu. Ngapain gue kerja kayak gitu, mending gue trading. Nah orang kan berpikirnya seperti gitu. Padahal dia nggak ada mental trading, nggak ada waktunya, nggak ada kealihannya. Nah orang maksa. Jadi dia nggak kenal dirinya sendiri. Dia nipu dirinya sendiri. Maksa trading ujung-ujung rugi. Kalau rugi, ngomongnya ya trading itu nggak akan kaya, trading itu scam. Nah kan keluarnya kayak gitu. Padahal Akhirnya ngelaporin kan. no comment. Oh iya. Iya, Tapi ada kalau juga itu. kan Mas. Iya ada juga kayak gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Mas ngelaporin kalau misalnya dia rugi gitu di Mm-mm. saham atau Kalau kripto gitu? dia rugi menurutku sih melaporkan itu tidak valid gitu.